Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Mohon maaf, minggu kemarin saya terpaksa harus meliburkan perkuliahan kita, atau secara spesifiknya meliburkan sharing materi tentang perkuliahan baik dasar akuntansi maupun pengantar akuntansi karena ada sesuatu hal. Nah, minggu ini kita lanjut kembali. Materi yang akan saya bahas melanjutkan materi yang terakhir saya share pada teman-teman, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, kalau di materi sebelumnya kita bicara lebih secara teoritis, nanti di materi kali ini kita akan bicara sedikit lebih praktis, jadi nanti akan ada contoh-contohnya. Dan nanti di bagian ketiga nanti lebih praktis lagi yang akan saya bahas. Memang materi jurnal penyesuaian ini saya bagi menjadi 3 sesi teman-teman, karena saya harus berhati-hati juga dalam menyampaikan materi jurnal penyesuaian ini. Jadi saya takutnya kalau nanti video yang saya bagi terlalu panjang, nanti teman-teman malah tidak dapat esensinya. Jadi memang saya harus hati-hati membaginya menjadi beberapa step, beberapa proses, agar apa? Ya, agar pemahaman dari teman-teman bisa tercapai gitu. Karena kembali lagi bahwa mata kuliah pengantar akuntansi maupun dasar akuntansi di Fakultas Syariah ini memang ditujukan agar teman-teman itu minimal aware, tahu, paham bagaimana step by step menyusun laporan keuangan. Itu aja sebenarnya, tidak sampai detail seperti di program studi akuntansi syariah atau manajemen bisnis syariah. Makanya mungkin kita nanti hanya sampai pada penyusunan laporan keuangan di siklus ini, dan sedikit nanti saya akan singgung tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, itu saja menurut saya teman-teman minimal sudah aware lah tentang apa sih itu akuntansi dan step by step menyusun laporan keuangan itu seperti apa. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke materi. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa di dalam jurnal penyesuaian ini akan ada beberapa akun yang disesuaikan, karena kalau kita telisik lebih dalam ternyata akun tersebut sebenarnya tidak demikian gitu loh maksudnya. Salah satu contohnya adalah di penyesuaian asuransi dibayar di muka. Nah, teman-teman coba kembali merefer atau mengingat kembali ke contoh soal yang selama ini kita kerjakan tuh ya. Perusahaan percetakan mengasuransikan mesin-mesin cetaknya pada sebuah perusahaan asuransi. Sehubungan dengan itu, perusahaan harus membayar premi asuransi yang besarnya 20.000 setiap bulan. Pada tanggal 2 April, perusahaan membayar premi asuransi untuk 3 bulan, April, Mei, dan Juni. Kemudian ketika itu kita tulis jurnalnya seperti ini. Jadi keterangan asuransi dibayar di muka, ini di debit 60.000, kemudian kas berkurang 60.000. Nah, tertanggal tanggal 2 April. Jurnal tersebut kemudian diposting ke dalam buku besar menjadi demikian: aset asuransi dibayar di muka debit 60.000. Perhatikan pada akun rasa saldo, teman-teman.
akun asuransi dibayar di muka pada akhir bulan April menunjukkan saldo 60.000. Padahal faktanya tidak demikian. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Kan gini ya. Kita harus paham dulu. Di sini kan asuransi dibayar di muka ini diletakkan sebagai sebuah aset. Asetnya di situ tertulis, taruh contoh misalkan 60.000. Dan di akhir bulan April, kalau misalkan teman-teman lihat di neraca saldo itu aset di akun asuransi dibayar di muka itu masih tertulis 60.000 juga. Padahal kalau teman-teman lihat di ilustrasi ini kan 20.000 ini untuk pembayaran bulan April, kemudian 20.000 berikutnya untuk bulan Mei, dan 20.000 berikutnya untuk bulan Juni. Nah, padahal ketika itu April itu kan bulan April semestinya itu kan sudah dibayarkan 20.000. Sudah berkurang 20.000. Harusnya ini tidak 60.000 dong. Karena kalau 60.000 berarti kan penjumlahan dari ketiga ini. Seharusnya aset yang 60.000, aset yang berupa asuransi dibayar di muka ini harusnya ketika akhir bulan April harusnya saldonya tidak 60.000 karena sudah digunakan untuk membayar bulan April itu sebesar 20.000. Ya, kan sudah digunakan untuk membayar bulan April sebesar 20.000. Seharusnya 60.000 itu dikurangi 20.000 menjadi 40.000, atau kita tulis di jurnalnya ini tadi kan merupakan beban, teman-teman. 20.000 ini adalah beban asuransi. Jadi di jurnal penyesuaian ini beban asuransi kita munculkan. Kalau di dalam neraca saldo yang kemarin-kemarin itu kan belum muncul beban asuransi. Nah, ini beban asuransi 20.000. Nah, kemudian asuransi dibayar di muka yang kan aset tuh. Itu kan berkurang 20.000 untuk pembayaran bulan April. Kan totalnya asetnya sebenarnya 60.000, tapi sudah dipergunakan untuk membayar premi asuransi bulan April sebesar 20.000. Kan gitu toh. Nah, kemudian posting buku besar harusnya begini, 60.000 untuk bayar bulan April 20.000, berarti saldonya masih 40.000. Jadi nanti di bulan Mei dikurangi lagi 20.000. Tapi kan bukan kas. Bukan kas. Kasnya, kalau kasnya sudah berkurang di sini kasnya. Yang transaksi yang terpengaruh adalah ini. Jadi nanti kalau bulan Mei berarti beban asuransi ya 20.000, asuransi dibayar di muka ya 20.000 lagi. Nanti posting buku besarnya ini yang saldonya kan ini menjadi 40.000 nanti di bulan Mei. Berarti ini pembayaran bulan Mei 20.000, berarti 40.000 dikurangi 20.000 berarti saldonya nanti tinggal 20.000. Pun demikian di bulan Juni. Nanti ini bulan Juni 20.000. Nah, ini 20.000 kurangi 20.000 0. Jadi saldo asuransi dibayar di muka akan menjadi 0 di bulan Juni. Ya. Gitu semestinya. Nah, ini. Dan nanti akan muncul beban di posting buku besar akan muncul beban asuransi di situ, gitu ya. Nah, kemudian di perlengkapan juga demikian, teman-teman. Perlengkapan itu seperti yang saya sampaikan. Jadi perlengkapan ini beda ya dengan peralatan. Beberapa waktu yang lalu ketika kita meet up dengan menggunakan Google Meet, ada yang menanya beda perlengkapan dengan peralatan apa Pak? Kalau peralatan mungkin mengacu ke mesin, cetak, gedung, dan lain sebagainya. Tapi kalau perlengkapan itu mungkin kayak itu loh, teman-teman. Ini termasuk apa ya, kayak misalkan
nggak di laundry, misalkan kayak plastik, ya itu perlengkapan. Plastik yang digunakan untuk apa namanya, membungkus laundry itu ya, itu perlengkapan. Kemudian kardus, tas kresek dan lain sebagainya, itu perlengkapan. Nah, perlengkapan ini kalau Anda lihat di neraca saldo yang sudah kita susun, itu kan disusun menurut harga perolehan. Jadi taruh contoh misalkan tanggal 20 April terbeli perlengkapan 350.000, kas berkurang 350.000 juga. Nah, di neraca saldo itu kan juga dimasukkan 350.000 ini, plus di tanggal 1 kita beli perlengkapan 1.125.000. Nah, nanti 1.125.000 ditambah 350, ini 1.475.000. Jadi ketika ditulis di neraca saldo, itu ditulisnya adalah harga perolehan. Padahal perlengkapan itu selama 1 bulan itu sudah kita gunakan, teman-teman. Yang mungkin saja nilainya itu sudah tidak 1.475.000, sudah berkurang. Karena kalau contoh misalkan kita beli tas kresek misalkan, ya nilainya tidak 350.000 lagi dong, karena kan 350.000 itu kan harga perolehan ketika kita beli tas kresek gitu. Tapi kan ketika akhir bulan kan tas kreseknya sudah berkurang, semestinya perlengkapannya pun juga sudah berkurang, karena laporan akuntansi itu adalah laporan yang benar-benar melaporkan kondisi real perusahaan, kondisi real keuangan perusahaan ketika itu gitu. Jadi ketika kita tetap laporkan sesuai dengan harga perolehan, misalkan di 350.000 ini, atau ketika dijumlah dengan perlengkapan lain sebesar 1.475.000, ini menjadi tidak nyata gitu laporan keuangan itu. Makanya harus disesuaikan. Misalkan nih, harga perolehan perlengkapan yang masih tersisa di gudang pada tanggal 30 April berjumlah 1.150.000. Ini berarti bahwa pemakaian selama bulan April adalah 325.000. Ini misalkan aja contoh ya. Contoh misalkan perlengkapan, misalkan tas kresek, plastik laundry, kardus laundry dan lain sebagainya, itu nilainya ada 1.475.000. Sorry, ini 1.475.000 ya. Ini keliru ini. Ini bukan 74 tapi 75. Nah, selama 1 bulan ternyata setelah dicek lagi di gudang, nilainya menjadi 1.150.000 karena sudah kardusnya sudah digunakan, kreseknya sudah digunakan, berarti tinggal itu gitu. Berarti pemakaian selama 1 bulan April itu sebesar 325.000 ini didapatkan dari 1.475.000 dikurangi 1.150.000. Nah, 325.000 ini bisa menjadi beban perlengkapan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam 1 bulan April itu. Nah, ini kita harus buatkan akun juga seperti di beban asuransi tadi di depan. Ini kan tanggal 30 April misalkan 325.000. Oh sorry. Oh ya ini. Enggak. Ini kan beban perlengkapan ya, 325.000 tambah kemudian perlengkapan berkurang kredit jadi 325.000. Harus kita jurnalnya harus kita sesuaikan seperti ini, teman-teman. Dan di posting buku besar pun juga demikian. Jadi harus seperti ini kan. Ini kan perlengkapannya ini. Kemudian ini kredit ini adalah beban berkurangnya. Nah, ini di posting buku besar juga harus dimasukkan di sini gitu ya. Nah, nanti akan bagaimana? Nanti teman-teman akan di minggu depan saya akan perlihatkan kemudian perubahannya dari neraca saldo yang awalnya kita susun dulu itu menjadi yang sudah disesuaikan seperti apa. Minggu depan akan saya tampilkan. Nah, kemudian ini juga teman-teman, ini yang harus kita sesuaikan. Poin tentang depresiasi. Kalau depresiasi ini berkaitan mengenai peralatan, mesin, gedung, dan
sebagainya itu. Depresiasi itu adalah penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah penyusutan nilai dari peralatan yang kita miliki setelah kita gunakan. Untuk menentukan depresiasi, langkah pertama yang harus kita tetapkan atau kita ketahui adalah umur ekonomis dari alat yang kita miliki. Jadi setiap alat yang kita beli, misalkan mesin cetak atau taruh contoh misalkan gedung, itu menyusut, itu terdepresiasi pada setiap atau seiring pertambahan waktu. Jadi taruh contoh teman-teman misalkan punya sepeda motor, itu kan nilainya menyusut semakin bertambahnya waktu. Anda beli 15 juta, pasti ketika Anda jual lagi kan nilainya tidak 15 juta. Mengapa? Karena nilai ekonomisnya sudah semakin menurun. Pun demikian di peralatan-peralatan yang Anda gunakan di dalam unit usaha teman-teman. Misalnya mesin cetak, mesin cuci, atau mesin fotokopi dan lain sebagainya tentu akan mengalami penyusutan. Karena nilai ekonomisnya semakin berkurang. Jadi istilahnya kalau di dalam peralatan, gedung dan lain sebagainya semuanya itu memiliki umur ekonomis. Jadi ketika umur ekonomis itu habis ya that's all, sudah itu. Misalnya kita estimasikan bahwa umur ekonomis mesin fotokopi itu 10 tahun misalkan itu. Nah, kalau di sini misalnya mesin cetak yang kita memiliki umur ekonomi selama 4 tahun atau 48 bulan. Berarti kalau harga perolehan mesin tersebut adalah 4.800.000 dan penyusutan dihitung pada setiap bulan, beban depresiasi adalah 100.000 per bulan. Nah, beban depresiasi ini akan dikurangkan. Nah, berarti kita akan membentuk akun baru yang namanya adalah beban depresiasi. Baik nanti kita catat di penjurnalan maupun di posting buku besar. Bagaimana pencatatannya? Nah, minggu depan akan saya ilustrasikan. Gitu ya teman-teman. Mungkin minggu ini cukup ini dulu. Jadi ini dulu teman-teman coba pahami. Kalau misalkan kurang paham, teman-teman bisa tanya melalui kelas virtual kita. Feel free aja bertanya. Atau teman-teman mau japri pribadi ke saya juga tidak ada masalah, tidak apa-apa. Nah, ini memang kenapa kok Pak Bayu membagi jurnal penyesuaian ini menjadi 3 rangkaian materi, 3 sesi. Nah, ya memang sengaja saya begitu karena saya agak berhati-hati teman-teman, karena di materi ini agak sedikit kompleks, sudah memerlukan pemahaman logika pemahaman akuntansi, jadi agar teman-teman lebih mudah mencernanya. Kalaupun terpaksa teman-teman masih sulit untuk mencernanya, ya seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa japri via WA ke saya atau via kelas virtual kita, nanti bisa ditanggapi teman-teman yang lainnya dan kita bisa saling berdiskusi. Oke teman-teman, begitu saja dari saya. Semoga teman-teman tetap semangat, teman-teman paham, dan ya pokoknya tetap semangat untuk belajar ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.